Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Robbani adalah sebuah tempat pembinaan akhlak generasi muda Islam agar menjadi generasi Robbani yang berarti faham akan agama Islam dan mengamalkannya. Bingkai Sumatera mengunjungi tempat ini untuk melihat aktivitas yang dilakukan dalam mengisi Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Pada episode kali ini kami berada di Rumah Al-Quran Robbani, sebuah lembaga dakwah dan pendidikan Islam di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area. Sebelum kita melihat aktivitas mereka, simak terlebih dahulu ringkasan episode kali ini. Sekolah peduli umat bagi anak-anak di Desa Rumah Sumbul, Deli Serdang. Nek Yuliza, inspirasi kreativitas yang tak henti di usia senja. Terapi hypnobirthing, sahabat para ibu saat melahirkan. Jadi meskipun puasa Ramadan, anak-anak ini tetap latihan? Kita mesti menjalankan ibadah puasa, latihan rutin, dan adik-adik ini tetap semangat. Tetap bersemangat tetap ya? Tetap semangat. Oh. Pemirsa, liputan pertama tentang akses pendidikan yang belum merata. Meskipun pendidikan adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak di usia sekolah yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Di antaranya adalah anak-anak usia sekolah yang berada di Desa Rumah Sumbul, Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini menggerakkan sekelompok masyarakat untuk mendirikan Sekolah Islam Peduli Umat. Pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia. Hak untuk memperoleh pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu pemerintah pun mencanangkan program wajib belajar selama 9 tahun. Bahkan pada tahun 2013 akan mulai direncanakan menjadi program wajib belajar 12 tahun. Namun sayang, hak untuk memperoleh pendidikan tidak tersebar secara merata. Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, hingga kondisi demografi menjadi salah satu alasan pendidikan tidak merata di negeri ini. Desa Rumah Sumbul, Kabupaten Deli Serdang adalah satu di antara sejumlah desa yang berada dalam wilayah terisolir. Desa ini bahkan baru mendapatkan listrik pada tahun 2010. Kondisi ini menjadi alasan dibangunnya sekolah Islam gratis bagi warga di Desa Rumah Sumbul. Meski hanya berjarak sekitar 50 km dari kota Medan, namun desa ini masih jauh dari kata sejahtera. Ini dapat dilihat dari minimnya sekolah di Desa Rumah Sumbul. Sekolah Peduli Umat ini dibangun pada tahun 2010. Berawal dari sebuah sekolah kecil yang diadakan di rumah salah satu warga. Sekolah ini memang dikhususkan untuk anak-anak dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Kehadiran sekolah gratis di desa ini tidak hanya membawa ilmu pengetahuan secara gratis bagi warga sekitarnya, namun juga menjadi awal dibangunnya beberapa infrastruktur di desa seperti jalan dan juga listrik. Jadi kita sebelum turun ke daerah ini, kita itu sudah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan kita dapat data itu kalau kecamatan ini merupakan kecamatan yang terbelakang untuk Kabupaten Deli Serdang, yang terbelakang. Yang kedua, kita melihat daerah ini memang sangat tertinggal dan terisolir, ya kan? Dasar itu kita merasa perlu untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di daerah ini.
kita melihat anak-anak sini benar-benar berpotensi. Tapi karena tidak ada yang menggali potensi itu, mereka nggak keluar. Kita bisa buktikan, sekarang mereka punya prestasi lah untuk daerah kecamatan, mereka sudah mulai diperhatikan. Ada banyak hambatan yang dihadapi di masa-masa awal mendirikan sekolah. Meski gratis, masyarakat tidak serta-merta menyambut baik kedatangan sekolah ini. Banyak cara yang dilakukan pihak sekolah untuk memperoleh rasa percaya para orang tua murid. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mulai mengambil manfaat dari keberadaan sekolah ini. Ya, tentu saja kesulitan tetap ada ya, terutama dari kebiasaan masyarakat. Ya, sekolah ini kita bentuk di masyarakat yang memang terbelakang dari sisi pendidikan. Ya, tentu saja kita harus tetap berbenturan dengan kondisi kebiasaan masyarakat. Tidak hanya mengajarkan pelajaran umum, sekolah peduli umat ini juga memberikan pelajaran keagamaan. Ilmu agama seharusnya memang diajarkan sejak anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini tidak hanya akan membentuk kepribadian anak, namun juga menjadikannya generasi penerus yang berbudi dan beragama. Satu hal lagi yang menarik dari sekolah ini, anak-anak diwajibkan untuk mulai menabung. Biasanya setiap hari, anak-anak akan menyetor uang tabungan kepada guru mereka. Selain guru, teman, dan lingkungan sekolah, metode belajar yang atraktif juga menjadi daya tarik bagi para siswa untuk belajar di sekolah ini. Karena di sini seru, banyak teman-teman. Guru-gurunya semuanya baik. Pelajarannya semuanya murah. Ada juga yang payah. Membangun hubungan baik dengan orang tua murid melalui kegiatan bimbingan orang tua menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan laporan secara berkala kepada orang tua murid mengenai perkembangan anak didik mereka. Selain untuk evaluasi, kegiatan bimbingan orang tua murid ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran orang tua selama anak berada di rumah. Keberadaan sekolah gratis ini juga kian dirasa sangat membantu di tengah semakin tingginya biaya hidup. Sangat terbantu sekali karena semua gratis, dari buku, dari uang sekolah, semua gratis. Saya lihat bagus dari kebersihan, dari cara mengajarnya. Karena pulang anak sekolah itu kan saya nilai apa yang dipelajarinya di rumah sangat berkualitas. Meski baru berumur 3 tahun dan diberikan secara gratis, namun fasilitas yang ada di sekolah ini tidak jauh berbeda dengan fasilitas di sekolah berbayar. Mutu pendidikan menjadi perhatian utama pihak sekolah. Anak-anak di lingkungan sekolah ini harus tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang layak untuk masa depannya kelak. Itulah yang menjadi misi dari keberadaan sekolah peduli umat ini. Pendidikan yang merata menjadi impian bagi setiap orang. Keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi pendidikan yang layak untuk anak-anak bangsa. Sudah sepantasnya kita yang mampu memberikan bantuan pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang, agar kelak dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang pantas untuk dibanggakan Indonesia. Ya, Ustadz, kegiatan apa saja yang diadakan di Rumah Al-Quran Robbani? Fokus utamanya adalah pembelajaran Al-Quran yang meliputi tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga tentang praktek ibadah, kemudian masalah akhlak dan akidah anak-anak. Oh, begitu. Liputan kedua tentang Nek Yuliza, perempuan lanjut usia yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan hidupnya.
Di usianya yang senja, perempuan ini telah memproduksi lebih kurang 200 kg keripik singkong di rumahnya. Bukan hanya menghidupi dirinya sendiri saja, namun usaha keripik singkong Nek Yuliza ini juga turut membantu perekonomian para ibu rumah tangga di sekitarnya. Usia bukanlah penghalang untuk kreatif berusaha. Kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat setiap orang harus jeli melihat peluang usaha. Seperti yang dilakukan Nek Yuliza, perempuan lanjut usia ini sudah 10 tahun berusaha membuat keripik singkong. Usaha keripik singkongnya bahkan membuka peluang kerja bagi perempuan di sekitar lingkungannya. Keripik singkong adalah salah satu jenis makanan olahan singkong yang paling sering dijumpai. Selain karena pembuatannya yang mudah, modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Nek Yuliza melihat peluang ini. Dengan modal 1 juta rupiah, dia memulai usaha pembuatan keripik singkong. Kini, Nek Yuliza adalah satu di antara sejumlah penduduk Jalan Bilal, Kecamatan Medan Kota, yang membuat keripik singkong. Ini lebih gampang bahan bakunya, mengerjakannya nggak berapa sulit gitu. Kita mendapat untung agak lumayan gitu. Iya, lantan ini bisa dikerjakan secara bersama gitu kan, sama anak-anak. Dan gitu pemasarnya lebih gampang lagi. Pembuatan keripik singkong Nek Yuliza masih sangat sederhana. Singkong yang telah dibersihkan dan dipotong, lalu digoreng. Proses pengemasan melibatkan ibu-ibu rumah tangga sekitar. Yang istimewa dari keripik singkong Nek Yuliza ini terletak pada bumbu khas yang digunakannya, yaitu sambal balado resep turun-temurun dari keluarganya. Saat ini ada sekitar 7 orang ibu rumah tangga yang bekerja pada Nek Yuliza. Ia memberdayakan para ibu ini agar mereka dapat mengisi waktu luang serta membantu ekonomi keluarganya. Salah satunya adalah Juniati yang telah bekerja selama 10 tahun dengan Nek Yuliza. Daripada nganggur, lumayan. Tadinya kan hanya cuman ibu rumah tangga aja kan. Ya setiap itu nggak ada kerjaan lain, ya udahlah. Setengah harinya kemari gitu. Ya seorang nenek yang baik, ngerti, ya udah anggap kayak ibu sendiri karena ya udah memang lama banget di sini kan. Setiap harinya usaha keripik singkong Nek Yuliza menghasilkan sekitar 200 kg keripik. Produk keripik singkong yang dihasilkan oleh Nek Yuliza ini ada 2 jenis, rasa asin dan rasa balado. Keripik ini dihargai 20.000 per kilogramnya. Setelah proses pengemasan, keripik singkong siap untuk dipasarkan. Yuliza biasanya menjual keripiknya ke sekolah-sekolah atau warung. Selain itu, ia juga memanfaatkan jasa agen yang datang ke rumahnya untuk memasarkan keripik singkongnya. Cukup luas, kita pasarkan ke sekolah-sekolah pun kita masukkan, ke grosir-grosir, terus ke agen-agen, dan kita pun menyebarkannya banyak lah. Kadang ada telepon dari yang masuk, kita antar tempatnya. Rasanya enak. Terus harganya jangkau, sesuai dengan uang saku yang diberikan dari rumah, sesuai dengan porsi yang saya miliki sebagai anak sekolah. Dengan semangat dan kejeliannya melihat peluang usaha keripik singkong Nek Yuliza membuahkan hasil. Nek Yuliza dapat menghidupi keluarga serta membantu orang-orang di sekitarnya.
Orang-orang yang pernah bekerja dengannya dahulu bahkan mengikuti jejaknya menekuni bisnis keripik singkong ini. Berangkat dari keinginannya untuk maju, Nek Yuliza mengembangkan usaha dari hal yang sangat sederhana. Ketekunan serta kegigihan Nek Yuliza semoga dapat menjadi teladan bagi semua. Ya, Ustadz, di Rumah Al-Quran Robbani ini fasilitas begitu baik ya. Sementara pendidikan anak-anak ini kan gratis, Ustadz. Ini pembiayaannya dari mana? Ya, Alhamdulillah, ini semua dari umat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran. Tentu ini adalah hidayah bagi mereka dan rahmat Allah untuk kita semua. Baik, Ustadz. Liputan terakhir tentang terapi hypnobirthing. Pemirsa, hingga saat ini proses melahirkan masih menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi para ibu. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir ini. Salah satunya adalah dengan terapi hypnobirthing. Terapi ini dilakukan untuk melatih kekuatan mental dengan meditasi yang berfokus pada keselarasan antara kekuatan pikiran dan juga hati. Tingginya angka kematian ibu atau AKI menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang dialami di negeri ini. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, di tahun 2012 saja, hampir setiap 1 jam 2 orang ibu melahirkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, kondisi fisik dan psikis seorang ibu hamil harus selalu dipantau hingga pada saat persalinan tiba. Masa kehamilan merupakan salah satu periode terpenting yang dihadapi seorang perempuan di dalam hidupnya. Berbagai persiapan pun dilakukan sambil menanti kelahiran sang buah hati, mulai dari mengkonsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin, dan mengikuti senam ibu hamil. Persiapan mental untuk menjalani persalinan juga tak kalah penting di masa-masa kehamilan ini. Adalah hypnobirthing, sebuah terapi penguatan mental yang dikhususkan bagi para ibu hamil menjelang persalinan. Saat ini, hypnobirthing memang belum begitu populer di Indonesia, dan itu pun hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di kota Medan. Hypnobirthing itu sebenarnya adalah teknik yang dulu sebenarnya sudah sering dipakai sama leluhur kita, hanya saja sekarang sudah diteliti, dilengkapi dengan penelitian ilmiah dan sudah ada studi kasusnya. Dan ini akan bermanfaat untuk proses kehamilan, persalinan, sampai ke perkembangan anak itu sendiri. Karena pada saat hypnobirthing itu, kita akan mengajarkan ibu-ibu itu bisa membuat program positif untuk kehamilannya, untuk bayinya, dan proses persalinan. Secara umum, hypnobirthing memiliki tujuan agar setiap ibu hamil dapat belajar dan berlatih supaya terampil meningkatkan ketenangan diri selama hamil dan pada saat melahirkan. Hypnobirthing merupakan perkembangan dari hipnosis yang sama sekali tidak menggunakan kekuatan gaib. Dalam hypnobirthing, ibu hamil dilatih melalui sebuah meditasi yang berfokus pada keselarasan antara kekuatan pikiran dan hati. Konsentrasi adalah kunci utama keberhasilan proses hypnobirthing ini. Kami merintis di Medan, beberapa tantangan yang kami alami adalah karena pemahaman ibu-ibu itu kadang-kadang terhadap hypnobirthing ini masih kecil. Mereka anggap ini adalah magic, atau mereka anggap ini sama seperti kejadian-kejadian di luar sana yang katanya korban hipnotis
tabungannya dari ATM diambil atau perhiasan diambil karena hipnotis. Jadi karena mereka dengar ini hypnobirthing, takut dihipnotis, takut kenapa-napa. Tidak sedikit ibu hamil yang mengambil kelas hypnobirthing ini. Salah satunya adalah Rizky, seorang ibu yang akan melahirkan anak keduanya. Sejak awal kehamilan, ia rutin mengikuti terapi hipnosis ini. Karena saya ingin melahirkan anak kedua saya secara nyaman, lancar, dan tentunya pasti nanti kedepannya minim trauma. Hingga saat ini, proses persalinan masih menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi para ibu hamil. Kebanyakan para ibu kerap menjatuhkan pilihan pada operasi guna mengurangi rasa sakit ketika melahirkan. Terapi hypnobirthing mensugesti energi bawah sadar ibu tentang proses persalinan yang lancar dan tidak menyakitkan, sehingga pada akhirnya ibu hamil akan memilih untuk melakukan persalinan secara normal. Rasa saya setelah mengikuti kelas ini lebih rileks ya, lebih banyak tahu lah mengenai hypnobirthing ini apa. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakuin nanti pada saat terjadi kontraksi, terjadi pada saat persalinan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita disiapkan dari sejak dini. Mengikuti kelas hypnobirthing ini memang relatif mahal. Namun, para terapis di kelas ini juga kerap mengundang para ibu hamil dari kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk mengikuti kelas hypnobirthing secara gratis. Tujuannya agar semua ibu hamil merasa nyaman ketika bersalin dan mencegah bertambahnya angka kematian ibu. Agar mendapatkan proses kelahiran yang alami, nyaman, dan lancar, diperlukan persiapan secara menyeluruh dan dilakukan sejak awal kehamilan. Persiapan yang baik akan menghasilkan persalinan yang baik. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Dari Rumah Al-Quran Robbani Sukarame Medan, saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.